Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min ibadihi li khidmatihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Qala mu'allif rahimahullah wa hudutsun najasati allati la yukfa anha wassalamu amdan fi ghairi mahallihi wa fi'lu syai'in minal arkani al fi'liyati amdan fi ghairi mahallihi waridatu wal iyadu billahi ta'ala wa inkishaful aurati lil qadiri ala satri wa taghyirin niyyati wa tahawulu anil qiblati bis sadri amdan illa fi sholati syiddatil khawfi wa nafilatis safari. Para jamaah, masih hal-hal yang membatalkan sholat yang nomor berikutnya, yaitu nomor 5, hudusun najasati dalam diri kita, baik badan, pakaian atau tempat kita bersolat, itu ada najis. Jadi sebelumnya itu tidak ada, tapi ketika kita melakukan sholat itu ada najis, entah itu di dalam pakaian, badan maupun tempat sholat. Dan najis itu tidak diampuni, tidak dimaafkan. Yang dimaafkan itu seperti apa? Yang mungkin kita itu punya kukul atau jerawat, atau kita punya bisul, atau kita gatal-gatal, tidak sengaja akhirnya tuh keluar karena jerawat itu rasanya juga pengennya tuh mijet atau menyentuh, terus akhirnya keluar darah. Lah, kalau darah seperti namanya darah yang dimaafkan, maka tidak membatalkan sholat. Tapi kalau najisnya itu tidak dimaafkan, kalau tidak dimaafkan, kalau tidak langsung, ya, kalau tidak langsung dilimpar najisnya, min ghairi izalatiya halan bi alla yazida zamanu ala qadri tuma'ninatis sholati binafdil yabisati ka'ayyami la badayumi la badahu fataskutu. Jadi kalau badan kita, pakaian kita, tempat sholat kita ada najis yang tidak diampuni, tiba-tiba datang najisnya, kalau kita tidak melempar atau membuangnya seketika, ya kira-kira tuh lebih dari ucapan subhanallah, tahu ada najis tapi didiamkan, maka sholatnya batal.
baik najisnya itu kering maupun najisnya itu tidak kering dalam arti basah. Jadi kalau misalkan kita sholat, badan kita atau pakaian kita kejatuhan kotoran kelawar, burung atau kotoran tikus misalkan, kita tahu maka seketika itu harus kita buang. Kalau tidak kita buang, kita tahu kita biarkan lebih daripada tumakninah dalam sholat, maka sholatnya menjadi batal. Itu namanya hududun najasah. Tapi kalau sejak awal tahu sebelum sholat pakaian ada najisnya kok dipakai, seketika itu ya sholatnya tidak sah. Dalam arti hudusun najasati, terjadinya najis itu sudah melakukan sholat baru ada najis, baru datang najis. Dengan catatan sholatnya batal kalau najisnya itu tidak tidak dimaafkan. Ya, najis yang dimaafkan itu seperti apa? Ya saya contohkan tadi, kita misalkan punya jerawat, kita punya bisul, kita budiken karena gatel-gatel, kita kukur, kita garuk-garuk sehingga keluar darah, maka darah seperti itu ya najis, cuman dimaafkan. Yang nomor berikutnya, nomor 6, wassalamu amdan fi ghairi fi'lihi. Mengucapkan salam, ya, mengucapkan salam di mana salam ini belum waktunya. Salam itu kan terakhir, penutup daripada sholat. Nah, belum waktunya salam kok mengucapkan salam, tapi yaitu dengan sengaja. Wassalamu amdan fi ghairi mahallihi. Ya mungkin ini kita ketika sholat ada tamu mengucapkan salam, ya otomatis ini menjawab salam membatalkan sholatnya. Karena apa? Salam itu adalah penutup daripada sholat, dalam arti rukun terakhir dalam sholat. Nah, amma idza sallama nasiyan fala tabtulu sholatuhu fayabni ala sholatihi idza tadzakkara walam yati bimubtilin. Nah, kalau kita mengucapkan salam karena lupa, nasiyan itu lupa bahwa belum waktunya mengucapkan salam, tapi benar-benar lupa, tidak pura-pura lupa, maka sholatnya tidak batal. Nah, lalu dia mengucapkan itu sampai di mana? Kalau tadi mengucapkan salam setelah sujud yang nomor 2, ya maka diteruskan. Ya, kita teruskan sholatnya. Berarti setelah sujud ya kemudian kalau tahiyat ya tahiyat, kalau mau berdiri lagi untuk rakaat yang berikutnya ya meneruskan. Jadi tidak perlu mengganti. Ya. Nah, wa misluhu niyatul khuruji minas sholati qabla maji'i mahaliha wa huwa muqaranatuha lisalami. Yang berikutnya yang termasuk membatalkan sholat yaitu niat keluar daripada sholat padahal sholat itu belum habis, belum salam kok niat keluar dari sholat. Ya ini membatalkan sholat, karena niat keluar itu kan berarti niat sholat, niat keluar sholat itu kan berarti dia itu tidak sholat, padahal sholat itu berakhir kalau sudah puluh salam.
Lah ini kalau dia niat keluar dari sholat, otomatis sholatnya batal. Yang berikutnya, wa fi'lu syai'in minal arkani al fi'liyati amdan. Yang membatalkan sholat lagi yaitu mengerjakan rukun-rukun sholat. Mengerjakan itu berarti bisa saja menambahkan rukun-rukun sholat fi'liyah. Fi'liyah itu apa toh? Ya gerakan, mungkin i'tidal, mungkin rukuk, mungkin sujud, mungkin duduk di antara dua sujud, itu namanya fi'liyah. Li fi'lu syai'in minal arkani al fi'liyati amdan fi ghairi mahalihi, berarti menambah rukun fi'liyah. Maka ini membatalkan sholat, tapi dengan syarat itu kesengajaan. Dan ini menambahkan rukun ini termasuk wa yusamma hadza qat'u ruknin qad aruknin qabla tamami ma qablahu wa yusamma tarka tartibil arkani. Jadi kalau kita itu sudah rukuk, lalu itu kita i'tidal, lah kok rukuk lagi, ini rukuk yang kedua ini menambahkan dengan sengaja, ini namanya adalah memutus runtutnya rukun-rukun sholat karena menambahkan rukun. Nah ini kalau sengaja amdan, ini hukumnya membatalkan sholat. Tapi kalau tidak sengaja, itu ya mungkin lupa, ya mungkin lupa, ya tidak membatalkan sholat. Tapi nanti sunat sujud sahwi karena menambahkan rukun. Nah, itu tadi kalau rukun fi'li. Nah, kalau rukun qauli ini tidak membatalkan. Contohnya begini, ketika kita tahiyat atau tasyahud, itu kan mestinya itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ini tidak, membaca sholawat dulu Allahumma sholli ala Muhammad asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini namanya kan rukun qauli, ucapan. Tasyahud juga rukun, membaca sholawat Nabi juga rukun sholat. Tapi ini rukun qauli, ucapan, bukan fi'li, bukan gerakan. Nah, kalau demikian ya, maka sholatnya tidak batal. Cuman syahadat yang sudah diucapkan setelah membaca sholawat itu tidak direken, dalam arti tidak direken dia mengulangi membaca syahadat dulu baru membaca sholawat, atau mungkin mengulang-ulangi bacaan Fatihah, ya, ka'an karroro ala wirihi, ka'an karroro fatihati, seperti mengulang-ulang membaca Fatihah. Itu biasanya itu kalau dia sepuh itu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu biasanya rakaat yang pertama dan yang kedua itu biasanya dibaca 3. Nah, mengulang-ulang seperti itu juga tidak membatalkan sholat, ya, tidak membatalkan sholat. Kemudian yang seperti saya contohkan tadi, dalam tahiyat atau syahud membaca sholawat dulu, tapi syahadatnya itu terakhir atau di belakang. Jadi contohnya ya, at-tahiyyatu mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah, mestinya kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru sholawat Allahumma sholli ala Muhammad.
Tapi ini tidak, sholawatnya dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, baru asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, kalau demikian maka wajib mengulangi, yajibu alaihi i'adatuhu, syahadatnya diulangi, sholawatnya diulangi dengan diletakkan syahadatnya di depan, sholawatnya di belakang. Wa kharaja bil amdi asahu fala butan lana. Nah, itu tadi ya, menambahkan rukun, mungkin apa itu namanya, iktidalnya 2 kali atau rukuknya 2 kali atau sujudnya itu 3 kali. Itu tadi kalau sengaja itu batal. Tapi kalau lupa ya maka tidak batal, tapi itu tadi disunahkan sujud sahwi. Kemudian yang berikutnya yang membatalkan sholat adalah waridatu, yaitu murtad. Nah, contohnya ini contohnya murtad itu apa? Walau suriyatan kalwati'ati minas sobihi ayya biqaulin au fi'lin au azama fatabtulu biha as-sholatu idza waqat fiha limunafatihalah la ba'dal faraghi minha fa innaha la tubtilul amala illa idza tasolat bil mauti walakin butuh bitu sawada. Jadi contoh-contoh atau yang membatalkan sholat ini adalah murtad. Murtad itu berarti menyekutukan Allah misalkan. Ya. Jadi entah itu apa itu namanya, berupa gerakan ataupun ucapan. Yang gerakan itu contohnya apa? Ya misalkan kita ketika sholat itu melakukan gerakan seperti gerakannya orang Nasrani, yang tangannya itu loh, tangannya itu ditempelkan kepala, dada 3 kali atau berapa itu kan berarti itu murtad. Di dalam sholat kok melakukan gerakan seperti itu, maka membatalkan sholat. Atau ucapan, ya ucapan mengerti dengan ucapan. Jadi wa ana minal musyrikin, ini tahu wa ana minal musyrikin itu, dan artinya itu saya termasuk golongan-golongan orang yang musyrik. Ini tahu artinya, ini kan ucapan, maka hal semacam itu membatalkan sholat. Ini kan ada toh, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal musyrikin. Ini umpamanya, artinya kan saya wa ana minal musyrikin, saya termasuk orang-orang yang musyrik. Tahu artinya, lah ini ucapan ini membatalkan sholat karena termasuk ridah. Ridanya apa? Dia mengakui bahwa saya ini termasuk orang yang musyrik. Ini yang ucapan. Murtad atau ridah yang berupa ucapan. Kemudian yang berupa fi'liyah atau gerakan-gerakan. Ketika kita sholat kok melakukan gerakan seperti orang Nasrani, yaitu dengan menempelkan tangan di kepala, di dada 3 kali lah. Ya semacam itu termasuk tindakan yang ridah atau yang murtad, dan ini membatalkan sholat.
Nah, kalau tindakan itu dilakukan setelah sholat, sholatnya tidak batal. Cuman dia itu termasuk murtad ya. Nanti kalau mau sholat ya harus syahadat. Tapi sebelum syahadat dia toh mati. Ya matinya dalam keadaan murtad, semua amalnya tuh hilang, pahalanya itu hilang. Ahbato tuh itu sawabahu. Jadi kalau kita itu murtad tapi setelah sholat, sholatnya tidak batal. Cuman kalau sampai mati illa idza sholat bil mauti. Tapi kalau ridah murtad itu sampai seseorang yang melakukan tindakan murtad itu sampai mati belum sadar, maka ridah murtad semacam itu akan melenyapkan pahala-pahala daripada makanya disunahkan atau disarankan sebelum sholat kita itu mengucapkan 2 kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mbok menowo kalau Jawanya tidak sengaja itu kita pernah sebelum sholat itu pernah mengatakan sesuatu yang menimbulkan kita itu musyrik. Makanya disunahkan membaca syahadah. Bahasanya Jawa itu orang kelegiwo. Terus wa isyaful aurati lil qadiri ala satri, termasuk yang membatalkan sholat yaitu terbukanya aurat. Ya tentu kalau wanita itu seluruh tubuh kecuali muka dan kedua tapak tangan. Kalau laki-laki mulai dari pusar, kalau orang Jawa itu del sampai lutut atau dengkul. Ini kalau terbuka itu tidak dengan disengaja. Kalau disengaja dibuka. Beda atau inkisaf itu tidak sengaja, mungkin lewat karena banyak angin sehingga itu terbuka atau tersingkap sehingga auratnya itu terlihat. Maka kalau tidak langsung ditutup ini batal sholatnya. Tapi kalau dibuka dengan sengaja, jadi ketika kita sholat itu sarung kita itu mungkin kita angkat, yang mengangkat kita itu namanya bukan inkisah tapi kasful aurat. Kasfu itu berarti membuka dengan sengaja. Kalau disengaja batal, walaupun toh nanti itu kita turunkan lagi. Tapi kalau inkisaful aurat, terbukanya itu tidak sengaja, mungkin yaitu tadi karena banyak angin sehingga pakaian kita itu tersingkap sehingga aurat kita itu terlihat. Maka kalau demikian, kalau terbukanya itu tidak disengaja, kalau langsung kita buka, langsung kita tutup, ya fil khali, dengan seketika kita tahu aurat kita terbuka langsung kita tutup, ya maka sholatnya tidak batal. Jadi jadi malau kasafar rihu fasataroha fil khali fala tabtulu sholatu. Jadi kalau aurat itu terbuka karena ada angin lalu dia tahu menutupnya seketika, maka sholatnya tidak batal. Nah, sekarang kalau berulang-ulang kali ya terbuka oleh angin sampai 3 kali, ini bagaimana batal atau tidak? Itu tadi kan kalau 1 kali kena angin. Nah, lau takarrara kasfuri wa tawala bi haitsu yahtaju fi sikri ila salasi halqatin mutawaliyatin batalat sholatuhu am alal mutama. Sekarang kalau angin itu terus ada dan aurat kita itu berulang-ulang kali itu terbuka sampai 3 kali, ya, sampai 3 yahtaju fi satri ila salasin.
sehingga kita itu menutupnya itu sampai 3 kali, gerakan 3 kali, maka sholatnya itu akan menjadi batal. Tapi kalau terbukanya itu wis ditutup, buka meneh, tutup meneh, buka meneh, tutup meneh, sampai 3 kali gerakannya itu cepat maksudnya. Tapi kalau misalkan 1 menit kena angin terbuka kita tutup, 2 menit terbuka kita tutup, itu nggak apa-apa. Yang menjadi masalah sholat kita itu batal, terbukanya itu mutawaliyat. Mutawaliyat itu terus menerus, sudah ditutup buka lagi, artinya tangan kita itu kan gerak-gerak. Nah semacam ini akan membatalkan sholat. Tapi kalau terbukanya itu 3 kali tapi gam-gam, tidak cepat, mungkin 1 menit kena angin lagi kita tutup, kemudian 1 menit kebuka lagi kita tutup, itu namanya tidak mutawaliyat. Nah ini tidak membatalkan sholat. Jadi kalau kita mampu berpakaian, bisa menutup aurat, kita punya sarung, kita punya celana, ya, kemudian kita banyak angin, sholat terbuka langsung kita tutup, ya maka tidak akan membatalkan sholat. Kemudian yang berikutnya wa taghyirun niyati, merubah niat sholat. Merubah niat sholat itu contohnya itu apa? Contohnya begini, saya sholat zuhur, tiba-tiba di tengah sholat mungkin dapat 1 rakaat atau 2 rakaat, niat saya rubah, ini sholat sunnah, ya maka otomatis sholat zuhurnya menjadi batal. Ini jadi taghyirun niyah, merubah niat itu akan membatalkan sholat. Contohnya seperti itu. Atau sholat zuhur sudah dapat 1 atau 2 rakaat, diniati rubah niat menjadi sholat asar al fardin akhoro fatatulu. Jadi contohnya adalah sorfin niyatil fardi ilah nafilah. Wong sholat zuhur itu fardu, diniati sholat sunnah, maka otomatis sholatnya batal. Atau ila fardin akhara, sholat asar dirubah menjadi sholat maghrib atau mungkin sholat isya, ini batal. Terus yang berikutnya wa tahawulu anil kiblati bisodri amdan ilafi sholati syiddatil khawfi wa nafilatis safari. Kemudian yang terakhir yang membatalkan sholat itu merubah. Jadi menghadap kiblat itu yang dihitung menghadap kiblat itu adalah dada, bukan kepala, bukan kaki, tapi dada. Jadi misalkan kepala kita itu metengkleng, atau istilahnya tuh miring ke utara atau ke selatan, asalkan dada kita itu masih menghadap ke kiblat yaitu ke barat, maka sholatnya itu sah. Itu dihitung menghadap kiblat. Tapi kalau kepala kita itu menghadap ke barat, tapi dada kita itu menghadap ke selatan atau ke utara, ya maka otomatis sholatnya itu batal. Karena yang dihitung menghadap kiblat itu adalah dada sodri, kecuali sholatnya itu adalah syiddatil khauf. Itu tentu takut dalam keadaan perang, ya seperti perang sekarang itu antara Israel dengan Palestina. Ini kan perang. Ini sholat fardu maupun sunnah menghadap kemana, ini hukumnya adalah sah, tidak batal. Atau sholat sunnah, ya sholat sunnah karena pergi naik kapal atau naik kendaraan, ternyata kapalnya itu berjalannya itu muter-muter atau berbolak balik, atau mungkin juga pesawat atau kereta, ya kita asalkan sholatnya itu sunnah, itu menghadap kemana posisinya itu boleh.
Jadi sekali lagi, yang membatalkan sholat yang terakhir adalah ketika kita menghadap kiblat. Ini ukurannya adalah dada. Kalau dada kita posisinya masih menghadap kiblat, maka sholatnya sah. Tapi kalau dirubah-ubah, kepala tetap menghadap ke barat, tapi dada kita itu bisa menghadap ke utara atau ke selatan. Nah, ini hukumnya adalah batal. Karena termasuk rukun daripada sholat yaitu istiqbalul qiblah. Jadi kalau niatnya kita belajar masih dasar anak ya, usolli fardhu dhuhri arba rakatin mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat, fardhu lillahi ta'ala. Ini ukuran menghadap kiblat adalah yang diukur, yang dinilai itu dadanya. Kalau dada ini posisi tetap menghadap kiblat, sholatnya sah. Tapi kalau dada tidak menghadap kiblat, ini posisinya sholatnya adalah batal. Jamaah yang saya hormati, demikian untuk pagi hari ini, semoga bermanfaat. Al-Fatihah.